Sabar tiada batas, tapi harus tahu menetapkan sabaran itu. Terima kasih, itu maksudnya. Chelsea diusir sama Kochen. Tidak ada pengusiran di rumah ini. Kalau seorang ayah ingin mendidik anaknya dengan caranya, tentu semua orang juga harus mengerti. Semua rumah itu punya aturannya. Kalau misalnya ayahnya ngelihat dia pakai baju yang pendek mana-mana, boleh dong dilarang. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kiki The Potters nampaknya memang sakit hati kepada Nikita Mirzani. Ya, Kiki The Potters akhirnya bergabung dengan Chelsea Maya, anak tiri dari Fitri Salhuteru. Ya, Chelsea Maya adalah anak dari Cencen Kurniawan, suami Fitri Salhuteru. Nampaknya mereka kini bergabung karena sama-sama berhadapan dengan Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari tribunsumsel.com. Diduga chat perlakuan asli Fitri Salhuteru dengan anak tiri beredar, Kiki The Potters menyindir. Hubungan Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani ke Chelsea Maya, anak kandung Cencen Kurniawan dari pernikahan pertama, dikabarkan memang kurang baik. Bahkan Nikita Mirzani sendiri sempat melaporkan Chelsea Maya atas tuduhan ilegal akses, di mana bermula saat ponsel lama Fitri Salhuteru yang diklaim dipinjam Chelsea justru membuat aib Fitri dan Nikita terbongkar. Isi percakapan pribadi antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru pun dibongkar. Beberapa akun anonim yang mengcapture isi dari chat dalam ponsel tersebut. Sampai saat ini satu persatu kelakuan Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani dibongkar, termasuk kelakuan asli Fitri Salhuteru terhadap teman-temannya, di antaranya Ola Ramlan. Sementara itu dilansir dari akun The Winners Team, pantang mundur kembali beredar sebuah chat percakapan Fitri dan suaminya Cencen. Berbeda dengan perilakunya ke Chelsea kala itu di depan kamera yang seolah menjadi sosok ibu tiri berhati malaikat. Nyatanya dalam chat yang diduga miliknya itu malah ngedumel ketika Cencen memberikan atau membelikan sesuatu untuk Chelsea Maya. Fitri pun mengaku tidak akan memberikan anak tirinya uang lagi. Setelah chat yang diduga milik Fitri Salhuteru itu beredar, musuhnya yakni Kiki The Potters pun memberikan sindiran. Kiki The Potters mengunggah sebuah komentar dari netizen tentang perkataan Fitri yang sempat ia ucapkan untuk Chelsea Maya. Masih ingat caption waktu foto ama Chelsea? Jika kamu bahagia, aku selangkah di belakang kamu. Jika kau sedih, aku selangkah di depanmu, kata netizen. Kiki The Potters lantas mengejek dan menertawakan hal itu. Anjay, mungkin yang dimaksud adalah klub Chelsea Liga Inggris ya gengs, tulis Kiki The Potter. Dan hal itu dimanfaatkan oleh musuh-musuh Nikita dan Fitri Salhuteru untuk mengatakan bahwa Fitri Salhuteru antara di depan kamera dengan di belakangnya berbeda. Karena itulah dengan chat yang beredar itu diduga musuh-musuh Nikita menemukan bahan untuk menyerang Nikita dan Fitri Salhuteru. Ya kan harus manahin dulu. Jangan ada ini. Malik-malik. So? Apa? Mandi sih? Aku mau benerin slime aku. Diajak mandi. Coba masukin ke air panas di bak.
Sabar tiada batas, tapi harus tahu menetapkan sabaran itu. Terima kasih, itu maksudnya. Chelsea diusir sama Kochen. Tidak ada pengusiran di rumah ini. Kalau seorang ayah ingin mendidik anaknya dengan caranya, tentu semua orang juga harus mengerti. Semua rumah itu punya aturannya. Kalau misalnya ayahnya ngelihat dia pakai baju yang pendek mana-mana, boleh dong dilarang. Kalau misalnya dia pergi keluar malam, pulangnya jam 1, jam 2 malam, boleh dong dilarang, ya. Tapi kalau misalnya larangan untuk kebaikan itu dianggap, oh dia dimarahin, ini itu saya juga nggak bisa apa-apa. Ini saya harus bicara biar kalian tahu permasalahannya itu apa. Tidak mungkin seorang ayah mengusir anaknya dari rumah, ya. Tapi kalau tanggapannya dengan dikasih pengertian, oh ini tuh Jakarta bukan Bali. Kalau di Jakarta ke mall ya pakai baju biasa, jangan pakai bikini. Kalau itu nggak diterima, ya saya bisa apa? Gitu kan. Beberapa kali juga di mall saya selalu beliin baju karena memang agak minim. Kadang-kadang boleh tanya ke orang-orang jet. Saya sering banget ngajak dia masuk ke situ kalau pakaiannya minim, akhirnya saya beliin jaket. Itu udah sering banget terjadi. Tapi ini saya harus bersuara ya, biar kalian itu, nih karena saya akan bawa ini ke masalah hukum, jadi sekali aja saya bicara biar kalian itu paham semuanya. Kalau kemarin saya disalahin digini gitu, suami saya juga disalah-salahin, saya diam karena saya ngerasa ya sudahlah, nanti pun akan berhenti. Tapi kan enggak, selalu di pojokan, selalu begini. Kalau kalian punya anak, apalagi anak gadis, tinggal di Jakarta, ini bukan Bali ya, pakai baju minim, pulang selalu malam, saya selalu menjadi bantalannya untuk bilang bahwa dia sudah minta izin ke saya, karena saya kepengen dia nyaman di rumah ini. Itu ya. Tapi lagi-lagi ketahuan. Akhirnya saya nggak tahu mau ngomong apa, sehingga ayahnya pun akhirnya sering berantem dengan saya. Pada saat anak itu ada di rumah ini, 99% kalau saya berantem sama suami saya itu hanya membela dia, karena saya nggak mau dia dimarahin. Itu ya harus dipahami ya. Kenapa dimarahinnya itu? Kalau nggak seputar pakaian, seputar pergaulan, atau keluar pagi, keluar malam, pulangnya malam. Gitu, nggak mungkin seorang ayah tiba-tiba marah tanpa sebab. Bukan orang gila dia, gitu. Ya, boleh ya saya menjawab sekali gitu untuk masalah saya dengan anak tiri saya. Stop. Stop. Anak saya ketawa tuh sebelah. No, we were laughing. Jadi gitu ya. Nih saya kasih tahu, kalau katanya bapaknya marah-marah, iya memang marah-marah terakhir sampai berantem, sampai memang dia dipukul, benar. Karena pada saat itu ayahnya baru operasi, dia kepengen di rumah, tiba-tiba dia pergi pulang dan saya lagi yang menutupi. Tetapi dia keluar masuk dari pintu sini, dikasih tahu baik-baik, dia teriak. Bapaknya lagi tidur di kursi itu seperti biasa, lalu datang ke sini, dia teriakin bapaknya, terjadilah perkelahian itu. Aku lagi main basket. Kamu lagi main basket ya? Ya, untung dia nggak ada. Untung dia nggak ada. Sampai tidak mau pulang. Sampai nggak mau pulang. Ya itu pokoknya memang benar gitu loh, sering dimarahin ya alasannya itu. Ibunya tahu kok. Ibunya tahu kok, selalu kalau bapaknya habis marahin anaknya saya lapor kok ke ibunya, dan ibunya setuju kok untuk anaknya dididik saat itu. Setuju kok. Saya masih ada chatnya bagaimana saya senang akhirnya waktu yang hilang bisa ditebus oleh ayahnya untuk membahagiakan anaknya. Apalagi soal materi, apa yang dia mau selalu ada. Tapi lagi-lagi kalau dia tinggal di rumah ini, ya harus ikutin aturan yang ada di rumah ini gitu. Karena kan dia masih kecil. Give me that papa. Shut up. Naira pernah diomelin Kochen nggak? Enggak. Kapan? Enggak sih.
Coba tanya, ini ada yang nanya, kamu udah pernah dimarahin? Marah ngakak sama kalau ngomong. Bagaimana dia sama anak tiri aja baik, apalagi sama anak kandung. Warga Saturnus, siapkan kekuatan Sailor Moon, bersemangat, follow ya Instagramnya Sailor Moon. Aku tuh kadang-kadang sama dia juga suka kesel ya. Kadang-kadang dia tuh suka nge-up berita yang sebetulnya saya nggak mau orang tahu gitu. Tapi sebetulnya dia ada benernya juga sih. Pada akhirnya pun saya harus berbicara kan. Karena kayak gini ya, kayak saya didorong, lama-lama saya masuk jurang gitu ya. Saya sekarang harus kasih tahu ke kalian gitu, biar apa gunanya, biar ada pemberitaan yang seimbang, karena nggak berhenti gitu. Naira anak pertama saya, Keira anak kedua, Renzo anak laki-laki satu-satunya. Rinso. Oh my god, I love Rinso and Sunlight. Oke, udah maghrib ya. Pokoknya gitu ya penjelasan dari saya. Sorry, mudah-mudahan kalian mengerti kenapa sampai hari ini saya akhirnya harus bersuara dan akhirnya harus membawa masalah handphone ini ke jalur hukum. Karena apa? Karena ada pelanggaran hukum di situ. Terima kasih untuk yang sudah nonton 4.913 yang beragama muslim. Jangan lupa sholat maghrib. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan tadi tentang penjelasan penipuan online. Mudah-mudahan kalian tidak tertipu lagi. Hati-hati jika berbelanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.